Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki Ramadan, NPM 181101052. Judul materi saya itu tentang teori pembelajaran. Ya, baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pentingnya teori belajar. Nah, sebelum memasuki apa itu pentingnya teori belajar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian dari teori belajar tersebut. Apa itu teori belajar? Jadi teori belajar itu merupakan suatu gambaran tentang prinsip yang akan menjadi landasan dasar dalam pembentukan suatu ilmu pengetahuan. Nah, landasan dasar dalam teori ini akan dikembangkan lagi menjadi suatu ilmu pengetahuan yang baru, yang lebih mendetail, supaya memperkuat pengetahuan yang telah diterangkan. Jadi, teori belajar itu merupakan gabungan prinsip dari sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar yang saling berhubungan. Nah, teori belajar ini yang tepat dan langkah-langkah yang benar, serta materi pelajaran yang menggunakan penggunaan unsur dari pesan ataupun penyampaian yang baik, dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami materi yang telah kita jelaskan. Dalam teori pembelajaran ada beberapa hal yang harus difahami oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah konsep dasar teori pembelajaran harus memiliki ciri-ciri dan persyaratan yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, sikap dan peran seorang guru dalam teori pembelajaran mestilah diterapkan. Dan yang ketiga, faktor-faktor pendorong seperti lingkungan, seperti alat dan fasilitas itu merupakan bagian penting ketika dalam proses pembelajaran supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat itu adalah tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan siswa juga memiliki cara dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin itulah beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika dalam teori pembelajaran. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan materi ininya oleh saudari Afifah Hikmawati. Mungkin kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Hikmawati, NPM 18110100179. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya teori belajar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Ahmad Zaki Ramadan sebelumnya, bahwa teori belajar merupakan gabungan prinsip dari sebuah fakta dan penemuan yang berhubungan dengan peristiwa belajar yang saling berkaitan. Teori belajar juga dapat membantu guru dalam memahami peserta didik dalam proses pembelajaran dan dapat membantu guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, efisien, dan produktif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam teori belajar yang pertama, konsep dasar teori belajar, termasuk dalam ciri-ciri dan karakteristik teori belajar. Yang kedua, sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran pada saat teori belajar diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan, termasuk dalam fasilitas, alat, suasana yang diperlukan untuk mendorong proses belajar mengajar. Yang ketiga, tahapan yang harus dilakukan untuk para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, hal-hal yang harus dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Tidak ada teori yang tepat dan cocok pada saat penerapannya, dan tidak ada suatu pembelajaran yang dilatar belakangi oleh suatu teori. Maka dari itu, untuk memahami beberapa teori, seseorang perlu belajar dan berpikir bagaimana cara penggunaan dari berbagai teori tersebut agar dapat dipadukan. Teori belajar dikembangkan berdasarkan ilmu psikologi, yaitu dengan cara mengamati dan membahas perilaku dan proses mental. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan, memahami, memprediksi, dan mengontrol perilaku proses mental. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, namun dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilaku dari sang siswa tersebut. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini merupakan teori belajar yang menekankan tentang perubahan perilaku yang dapat dilakukan seseorang melalui manipulasi lingkungan yang mempengaruhi peserta didik. Aliran ini berfokus pada hasil proses belajar, di mana seseorang dianggap telah belajar jika seseorang tersebut dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Teori ini sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret.
Hasil belajar yang diperoleh dari proses penguatan atau respon yang muncul terhadap lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal. Teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menganggap bahwa belajar adalah konstruksi pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Konsep pembelajarannya yaitu suatu proses yang mengondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif yang membangun konsep dan pengetahuan baru berdasarkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Najlatul Salihah, NPM 181101053. Di sini saya akan menjelaskan teori behaviorisme yang merupakan juga bagian dari suatu teori belajar. Nah, apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme itu merupakan teori yang mempelajari sebuah perilaku atau tingkah laku manusia sebagai hasil dari suatu pengalamannya. Kemudian, teori ini menggunakan model hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus itu sebagai input atau bisa dikatakan apa saja yang diberikan oleh guru. Kemudian ada juga respon atau output. Output itu adalah apa saja yang diterima oleh siswa. Stimulus dan respon itu mempunyai suatu proses di dalamnya, terutama di dalam teori pembelajaran. Nah, di dalam prosesnya itu bisa menggunakan penguatan yang positif dan penguatan yang negatif. Apa yang dimaksud dengan penguatan positif dan negatif? Penguatan positif itu bila penguatan ditambah, maka hasilnya atau responnya itu semakin kuat. Apa itu penguatannya? Penguatannya itu seperti reward yang meliputi memberikan hadiah, perilaku menyenangkan, ataupun bisa juga memberikan suatu penghargaan. Bagaimana prosesnya di dalam pembelajaran? Contohnya seperti ini. Misalkan seorang guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengajukan satu pertanyaan. Nah, di sini guru akan memberikan nilai tambahan ataupun penghargaan ataupun hadiah lainnya kepada murid yang mengajukan pertanyaan. Atau bisa juga seperti ini. Misalkan setelah guru menjelaskan suatu materi, guru memberikan pertanyaan kepada muridnya, lalu siapapun boleh menjawabnya, dan apabila jawabannya itu benar, maka dia akan diberikan reward kepada guru ini. Di situ adalah penguatan positif yang diberikan guru kepada siswanya. Lalu apa kedepannya, untuk apa outputnya gitu. Nah, output atau yang dihasilkan itu adalah murid kedepannya itu akan lebih banyak mengajukan suatu pertanyaan atau lebih aktif di dalam kelas, seperti itu. Lalu setelah itu juga ada yang namanya penguatan negatif. Apa penguatan negatifnya itu? Bila respons itu dikurangi atau dihilangkan, maka respon semakin kuat juga. Contohnya seperti tidak memberi penghargaan, kemudian bisa juga atau bisa jadi memberikan tugas yang bertambah gitu, dan juga bisa menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan seperti memasang raut wajah yang kecewa ataupun dan yang lain sebagainya. Nah, contohnya dalam proses pembelajaran seperti apa? Seperti ini. Misalkan guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswanya dan dapat dikumpulkan dengan tenggat waktu yang telah disepakati atau ditentukan oleh guru. Kemudian di suatu waktu tugas itu telah dikumpulkan, lalu ada salah satu siswa yang tidak mengumpulkannya. Nah, kemudian guru ini memberikan penguatan negatif. Penguatan negatifnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Guru memberikan peringatan atau memberikan teguran kepada muridnya seperti Ali, karena kamu tidak mengerjakan PR atau mengerjakan tugas yang telah ibu tentukan, maka sekarang juga kamu boleh mengerjakan tugas itu di luar kelas. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan tugas, baru kamu boleh mengikuti pembelajaran ini gitu. Nah, itu adalah bentuk dari penguatan yang negatif. Nah, apa yang dihasilkan atau apa output untuk kedepannya, yaitu murid akan lebih sering atau makin sering menyerahkan PR tepat pada waktunya, karena guru telah memberikan
sebuah sanksi atau teguran kepada siswanya apabila yang tidak mengerjakan PR dengan tepat waktu, itu akan diberikan hukuman seperti itu. Selanjutnya, pandangan mengenai teori behaviorisme ini telah banyak dikembangkan oleh para ahli seperti contohnya John B. Weston, kemudian Edward Lee Thorndike, kemudian Claude Leonard Hull, ada juga Edwin Ray Guthrie, kemudian yang terakhir itu ada Burrhus Frederick Skinner. Nah, dari kelima para ahli ini yang lebih dikenal atau yang lebih sering digunakan adalah teorinya Burrhus Frederick Skinner ini. Apa teori belajar Skinner ini? Dia mengatakan bahwa penguatan itu merupakan unsur yang paling penting atau yang harus ada di dalam teori stimulus dan respon. Penguatan Skinner itu diberikan secara berulang-ulang itu agar dapat memperkuat suatu respons yang dikehendakinya. Dalam teori behaviorisme Skinner ini juga dikenal dengan istilah responden dan operan. Apa itu responden dan operan? Responden itu adalah respon-respon individu yang diperoleh secara otomatis melalui stimulus yang sudah dikenal dan relatif tetap. Sedangkan dalam pengkondisian operan itu merupakan stimulus awal yang tidak selalu dapat diketahui. Individu hanya sekedar memunculkan respon-respon yang dikontrol oleh penguat stimulus yang mengikutinya. Nah, menurut Skinner ini, perilaku operan itu lebih berperan dalam kehidupan manusia dibandingkan perilaku responden. Nah, hal inilah yang mendasari adanya teori Skinner, yaitu tentang pengkondisian operan atau operant conditioning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya anggota kelompok 1, nama Dega Lara Putri, NPM 18110100054. Ada ciri-ciri implementasi teori behavioristik, yaitu yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian, yang ketiga mementingkan peranan reaksi, yang keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, yang kelima mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, yang keenam mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, yang ketujuh hasil belajar yang dicapai adalah muncul dengan perilaku apa yang telah diinginkan. Selanjutnya, ada implementasi proses belajar mengajar menggunakan behaviorisme, yaitu yang pertama, menentukan tujuan instruksional, yang kedua, menganalisis lingkungan kelas, yang ketiga, menentukan materi pelajaran, yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, yang kelima, menyajikan materi pelajaran, yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes atau tugas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang telah diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan, baik itu penguatan positif ataupun penguatan negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Dan yang kesepuluh, mengevaluasi hasil belajar. Serta yang kesebelas, memberikan penguatan. Dan yang terakhir ada peranan guru dalam menerapkan teori behavioristik, yaitu yang pertama, guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap untuk disajikan. Contohnya dengan adanya modul, LKS, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi guru memberikan instruksi singkat yang disertai dengan contoh-contoh yang membawa peserta didik ke dalam perilaku yang lebih baik lagi. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun secara terstruktur dari sederhana menuju kompleks. Yang keempat, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Yang kelima, guru segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Teori ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Pandangan teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa peserta didik menjadi target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Desi Amalia Ramadanti, NPM 1811010213.
Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, pembelajaran terjadi dengan mengaktifkan indera siswa agar memperoleh pemahaman. Pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan menggunakan media atau alat bantu dengan berbagai macam metode. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Tidak selalu perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Setiap orang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam dirinya yang tersusun dalam struktur kognitif. Teori belajar. Ciri-ciri teori kognitivisme adalah 1. Mementingkan apa yang ada pada individu siswa. 2. Mementingkan keseluruhan. 3. Mementingkan keseimbangan dalam diri individu. 5. Mementingkan kondisi saat ini. 6. Mementingkan struktur kognitif. Lalu teori belajar ini yang berkembang berdasarkan teori ini ada dibagi menjadi 3 macam, yaitu teori perkembangan Piaget, 2. Teori kognitif Brunner, 4. Teori bermakna ensemble. 1. Teori perkembangan Piaget. Proses kognitif menurut Piaget meliputi 3 tahap. 1. Proses asimilasi. 2. Proses akomodasi. 3. Proses equilibrium. Pertama, proses asimilasi adalah penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. Lalu 2. Proses akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. 3. Yaitu proses equilibrium, penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Adapun tahap perkembangan manusia dan keterampilan intelektualnya menurut teori perkembangan Piaget, yaitu pertama, tahap 0 sampai 2 tahun, yakni tahap perkembangan sensori motorik. Keterampilan intelektualnya yaitu fungsi direktif bahasa. Yang kedua, umur 2 sampai 7 tahun, yaitu masa praoperasional. Keterampilan intelektualnya yaitu pembentukan konsep. Yang ketiga, yaitu 7 sampai 11 tahun. Ini masa operasional konkret, yakni kemampuan intelektualnya yaitu translasi pengalaman nyata menjadi verbal dan simbol. Yang terakhir yaitu 11 tahun ke atas, yakni operasional formal. Ini kemampuan keterampilan intelektualnya yakni evolusi berpikir logis. Baik, itu saja, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Della Sismiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Sismiani, NPM 1811010145. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, teori Brunner. Teori ini dikembangkan oleh Jerome Brunner. Teori Brunner bisa juga disebut sebagai teori perkembangan mental. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar itu lebih ditentukan oleh cara mengatur materi pelajaran. Contoh dari teori Brunner misalnya menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara induktif, mencari contoh, tugas dan juga ilustrasi, mengatur topik-topik pembelajaran, dan juga mengevaluasi proses dan juga hasil belajar. Tahap-tahap proses belajar menurut teori Brunner yaitu yang pertama, tahap enaktif, yaitu aktivitas peserta didik untuk memahami lingkungan melalui observasi secara langsung atau realitas. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ikonik itu terjadi saat peserta didik mengobservasi realitas secara tidak langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap simbolik ini terjadi ketika peserta didik membuat abstraksi berupa teori penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Yang ketiga, teori Ausubel. Jadi, teori Ausubel ini dikembangkan oleh David Ausubel. Teori ini menjelaskan bahwa bahan pelajaran itu akan lebih mudah dipahami jika bahan ajar itu dirasakan bermakna bagi peserta didik. Proses belajar itu terjadi jika peserta didik mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru dipelajari.
Bahan ajar untuk belajar itu harus sesuai dengan struktur kognitif dan juga struktur keilmuan, serta memuat keterkaitan seluruh bahan. Oleh sebab itu dibutuhkan peta konsep, yaitu bagan atau struktur tentang keterkaitan seluruh konsep secara terpadu dan terorganisir. Proses belajar itu terjadi melalui tahap-tahap, antara lain memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, dan menyimpan serta menggunakan informasi yang sudah dipahami. Salah satu aplikasi teori belajar itu bermakna Advanced Organizer. Advanced Organizer yaitu gambaran singkat tentang isi dan keterkaitan bahan ajar yang akan dipelajari. Fungsi dari Advanced Organizer meliputi pertama, kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar mengajar. Yang kedua, penghubung antara ilmu yang akan dipelajari dengan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, alat bantu untuk mempermudah guru memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Contoh dari teori Ausubel misalnya menentukan tujuan instruksional, mengukur kesiapan peserta didik, memilih materi pelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai oleh peserta didik, menggunakan Advanced Organizer dengan cara membuat rangkuman, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, serta memfasilitasi peserta didik untuk memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada. Yang keempat, teori Gagne. Teori Gagne ini dikembangkan oleh Robert Gagne. Teori ini merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan bagaimana informasi itu diterima, disimpan, dan diambil kembali dari otak. Menurut teori ini, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan luaran dalam bentuk hasil belajar. Gagne ini berpendapat bahwa dalam pembelajaran itu terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan luaran dalam bentuk hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran itu merupakan luaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan atau kemampuan manusia yang terdiri atas informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sifat afektif, dan kecakapan motorik. Contoh penerapan dalam teori ini misalnya yang pertama, jangan terlalu cepat dalam menyampaikan informasi, karena dibutuhkan waktu agar informasi yang pertama itu tidak terdesak oleh informasi berikutnya. Yang kedua, jangan terlalu banyak ide yang diberikan dalam satu kali penyampaian, kecuali jika telah ada informasi pengait dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, dibutuhkan memberikan waktu atau kesempatan berpikir pada peserta didik ketika harus menjawab pertanyaan.